Hai Sobat JPW, balik lagi dengan saya Tito. Tapi kali ini saya ditemenin sama Mas Fahri ya. Yep. Nah, Mas Fahri ini adalah salah satu customer mesin espresso JPW Indonesia. Nah, Mas Fahri ini baru kenal sama saya dari tanggal 8 September ya. Yep. Namanya aja keren nih kafenya, cuman nggak boleh dikasih tahu dulu katanya. Kafenya nanti dia akan buka dan akan launch juga, nanti kita bantu support juga. Dari 8 September, Mas Fahri ini tahu-tahu datang ke JPW, terus nanya ya, jual mesin ya gitu. Gimana Mas Fahri ceritanya tahu JPW itu dari mana sih? Pertama, gue ini ada niatan untuk mau buka kedai kopi. Buka kedai. Terus ya dari situ gue sharing-sharing, nyari tahu apa nih yang harus gue lengkapin. Terus ketika gue lagi ada pikiran mau nyari mesin, browsingnya apa? Browsingnya gue lihat awal-awal dari YouTube. Dari YouTube. Nah, YouTube yang mana tuh? Di YouTube pertama yang JPW itu, gue ngeliat di mesin Milesto ini. Milesto ya awalnya Milesto ya. Ini. Dan tadinya nggak tahu sama sekali nggak JPW. tahu ini, nggak tahu JPW. Akhirnya ya udah nih ngelihat lokasi juga nggak begitu jauh. Akhirnya gue nggak ada janjian, nggak ada apa, gue main datang aja sih sini. Oke, terus akhirnya datang ke sini. Nggak ada janjian. Nggak ada. Terus saya jelasin, akhirnya tertarik buat beli mesin. Mesinnya ini ya. Kita lihat Milesto Eliane ya. Kenapa mau beli mesin Milesto? Awal pertama kan gue ngelihat dari searching, dari gue lihat ya mesin apa yang bagus buat gue kedai rumahan ini. Akhirnya pas gue lihat Milesto, dia kapasitas double boiler ya, dan lain-lainnya, itulah yang bikin gue jadi tertarik sama mesin ini. Pincut lah intinya. Langsung first come ya, hari pertama dia datang, saya pengen bikin kedai rumahan. Oke. Saya kasih advice Milesto gitu ya. Milesto. Langsung beli. Bang, saya boleh DP dulu gak gitu kan, langsung di DP-in, terus nanti atur jadwal buat training, pengantaran dan pelunasan. Nah, hari ini nih rencananya nih dari tanggal 8 sekarang tanggal 13. Nah, buat training, pelunasan sama rencana buat ngirim mesinnya nih. Nah, kita trainingnya di JPW juga. Nah, mesinnya tuh ini. Tapi Mas Fahri agak keberatan sama grindernya, bener nggak? Iya, betul. Karena budgetnya si Milesto Eliane ini 13 juta, kalau sama grinder 20 ya. Bang, ada nggak grinder yang menurut abang proper gitu ya? Iya. Buat ya paling nggak kedai rumahan yang harganya 3 jutaan lah. Ya 3 jutaan lah ya. Akhirnya saya bantuin. Jadi JPW itu bukan cuma jualan, tapi kita bantuin. Kita kasih saran, kita kasih advice, kita bantuin sesuai dengan kebutuhan dari Mas Fahri. Akhirnya saya bantu cari, ya ada satu tempat lah ya. Saya bantu browsing, kebetulan kenalan juga. Nah, akhirnya saya kasih saran nih kedai Mas Fahri kayaknya cocok sih pakai grinder ini nih. Nah, mungkin Sobat JPW juga tahu ya. Dan saya juga akan info trainingnya gimana, cara penggunaannya gimana. Jadi bukan cuma Milesto-nya aja. Karena Mas Fahri nanti pakai kedainya itu pakai mesin ini, jadi saya akan tetap train pakai grinder ini, dan saya minta Mas Fahri bawa grindernya ke sini gitu ya. Yep. Oke. Nah, tanpa buang waktu lagi, kita langsung mulai ke trainingnya. Nanti kita unboxing dua-duanya sambil kita training ya nanti di situ. Oke, Mas Fahri, kita langsung unboxing mesinnya. Sama nanti saya train gimana bikin menunya ya buat espresso base gitu ya. Buat latte art basicnya. Nah, ini Milesto-nya kita buka ya. Yep. Jadi tujuan dari unboxing ini juga sekaligus nanti QC ya. Iya. Nah, supaya kita tahu sampai kedainya Mas Fahri nanti ini mesin udah aman, udah nggak ada masalah. Apaan aja nih di dalam ini? Nah, di dalam mesin Milesto dapat satu box aksesoris. Nah, satu box aksesoris isinya manual book. Manual book, oke. Nah, ini manual booknya bahasa Inggris ya. Oke, dapat porta. Ini porta dari Milesto-nya? Porta dari Milesto-nya. Jadi portanya double yang berikut handle-nya. Jadi basket double, spot double. Cuma kalau mau diganti, ini bisa dibuka. Oke. Sekaligus ngecek bener masih baru nggak ya? Yap. Masih baru ya Mas? Yes. Ya.
Ini nanti kalau mau diganti, bisa diganti pakai ini. Nah, ini spot singlenya sama basket single nih, basket single. Kelihatan kan? Iya. Ya, spotnya ini. Nah, ini single. Tapi biasanya saya akan training juga nanti pakai portanya JPW aja. Yang ini sayang masih belum dipakai. Nanti Mas Fahri aja yang pakai pertama kali. Oke. Terus tadi basket, spot, ini temper. Oh, tempernya keren ya. Nah, ini wooden temper. Meskipun pabrikannya Cina nih Milesto, tapi nggak main-main sih dari equipmentnya. Menarik. Nah, ini si Milesto-nya. Ini kita singkirin aja dulu nih. Karena ini kita nggak pakai nih sama sekali nih Mas Fahri nih. Nah, ini mesinnya kita angkat dulu nih ke atas. Oke, tolong tahanin. Ownernya sendiri yang nahanin nih. Thank you Mas Fahri. Ini kita harus sama. Nah, ini ada apa lagi nih? Ini baru di... Oh iya, masih nempel. Oh, jak ini. Jak yang gede kayaknya, 600. Ya. Stainless steel jak 600 mili tuh ya. Lumayan lucu sih. Untuk paketannya si Milesto ini juga nggak saya pakai jaknya JPW aja banyak. Nah, ini kita buka ya. Bukanya sesimpel ini. Ini busahnya styrofoamnya kita buka satu-satu. Lepas. Pasin dulu ini posisinya. Sebelah sini juga lepas. Nah, ada apa lagi tuh? Oh, satu lagi. Bukan apa-apa sih. Ini kayak anti jamur aja ya. Ini nanti dilepas ya. Ini kita lepas plastiknya. Nah, kinclong cuy. Ini kita singkirin dulu dusnya. Oh, ini patah nih. Mungkin tadi pas saya narik kekencengan nih, busahnya doang sih. Terlalu bersemangat. Kelihatannya ganteng banget ya. Nah, jadi Mas Fahri, nanti sebelum Mas Fahri pakai mesin ini, ada dua hal yang penting Mas Fahri lakukan. Yang pertama adalah cek dulu air di belakang atau water tank. Nah, caranya gini, ini belum diisi pasti. Kita buka dulu, kita kopek kayak ini si solasinya, tapi nggak solasido ya. Nah, ini water tanknya. Kita cuci dulu, biasanya kita isi air matang, jangan air mentah. Seberapa Mas? Biasanya kalau saya pegang di sini, segini aja. Gitu. Batasnya situ ya? Ini 3 literan kurang lebih. Nah, ini kita minta tolong diisiin dulu sama teman-teman di JPW. Sambil saya jelasin bagian-bagiannya, sambil saya jelasin kalau ini mesin bisa pakai galon. Kayak waktu Mas Fahri datang dan akhirnya nentuin beli ya, karena bisa pakai galon langsung ya. Kita akan pakai dia nih, si water tank ini hanya untuk steam. Jadi si yang kecil ini Mas Fahri ini buat steam. Jadi si selang steamnya harus masuk ke sini. Karena dia pompanya juga kecil dan nggak sanggup narik dari galon. Nah, buat yang dari galon, nah saya udah siapin nih galonnya. Nah, ini pakai selang standar aja, ukuran 1/4. Masukin dari samping kayak gini. Nih, dari sini agak ditarik dikit ya. Dan nanti kalau Mas Fahri buka kedai, kan mejanya biasanya ada yang dibolongin tuh. Nah, bolongin persis di bawah sini nih. Oh iya. Jadi enak nih. Gitu. Nah, kalau dia masuk ke bawah, galonnya kan nggak kelihatan. Ini kita lurusin lagi. Masukinnya gimana? Masukinnya gini. Selang yang bawaan mesin kan silikon elastis. Kalau yang eksternalnya dia keras. Tinggal di twist saya diputer, masukin terus putar dikit. Kanan kiri. Yang diputar yang ininya, yang kerasnya, yang selang eksternalnya. Kalau mau lebih aman diklem boleh pakai kabel tis, kalau enggak juga begini aman, nggak ada masalah. Tarik dikit sampai begini, nah selipin, boleh ditutup lagi. Jadi kayak nggak pakai selang eksternal, padahal pakai. Iya, dan dia memang kita udah sering banget pakai ini buat event.
200-300 sehari itu udah biasa banget. Nah, kayak gini aja tuh. Untuk Out-nya. selangnya gimana? Apa terpisah? Selangnya nanti kita kasih nih gratis. Oke. Jadi Mas Fahri udah nggak usah nyari-nyari selangnya dari mana Mas, JPW kasih. Nah, udah air diisi, water tanknya, terus ke galon udah disambungin. Ini kita buka-bukain aja sih. Tinggal sobek aja. Ya, ini masukin dus nanti biar dipasang lagi. Ini juga stop kontaknya. Ini stop kontaknya kita colokin. Sambil ngecek daya listrik dia juga boleh. Ini nanti saya nolin nih. Bentar saya ambil pulpen buat nolin. Kenapa kita pakai wattmeter nih? Supaya kita tahu ini daya listriknya dia, kelistrikannya stabil apa enggak. Sebelum kita colok, kita reset dulu ya. Set. Ini bekas tadi habis bikin review DeLonghi. Oke. Nah, udah nol kan? Pada saat nyalain, udah pasti semua ketutup dulu. Ini ketutupnya ke depan, ini ke bawah. Kita nyalain. Nah, ganteng kan ya? Iya, lebih. Oke, merah ini akan berubah jadi hijau. Jadi dia pas lagi manasin nih merah. Kalau udah standby dia akan berubah jadi hijau. Supaya benar-benar pasti airnya benar-benar dipanasin, kita cek di sini nih. Kita tarik dulu airnya buat brewing. Jadi mau brewing mau hot water boleh sih, tapi saya biasanya brewing. Kita tarik, ini akan narik air di sini nih. Suaranya akan berisik karena kosong barusan lewat tuh. Nah, silent kan kalau airnya udah masuk. Butuh berapa? Udah kayak rotari, jadi kurang lebih 15 detikan 15 aja. detik. 15 detik, airnya udah narik. Ini udah siap manasin, kita sedia stopwatch. Nah, kita stopwatchin biasanya kurang lebih 2 menitan. Ya. Dia akan hijau. Jadi dari dia merah nih sampai hijau 2 menit kita taruh sini aja. Sambil kita nyobain ini, sambil kita nungguin dia panas. Nah, itu ada kedengeran suara flash ya. Artinya apa? Ini waktu kemarin Mas Fahri ke JPW awal juga bunyi gitu ya. Boiler steamnya ini kan thermoblock. Jadi ketika dia tidak ada airnya, uapnya kan kedorong karena udah panas. Jadi wajib begitu dengar suara tadi, flashnya kita buka. Dia kosong tuh. Berisik suaranya kalau kosong. Nah, begitu udah ada airnya, dia narik, keluar air dulu 2-3 detik, jadi uap. Cukup. Cuma buat narik airnya sampai boilernya keisi air. Cukup simple, sebentar nanti ya. Begitu udah begini, udah tinggal nungguin 2 menit, kita baru prepare. Sambil prepare ini ditunggu, kita unboxing grindernya Mas Fahri nih. Siap. Nah, grinder ini, ya salah satu grinder yang menurut saya sesuai lah sama budgetnya Mas Fahri. Iya. Nah, Sobat JPW juga bisa lihat nih. Tapi kalau dibilang proper banget ya jelas tidak seproper JX700. Tapi kalau bisa nggak buat bikin espresso yang bener, bisa. Itu di sini aja Mas. Imut-imut ya grinder. Oke, ini hoppernya. Sorry Mas, pegangin. Yuk. Udah ada kuasnya. Sama hati-hati karena grindernya kecil. Saya takut salah tarik terus copot gitu. Nah, boleh diminggirin Mas. Oke, grindernya imut ya. Tapi ini sesuai budget dan menurut saya ini salah satu grinder yang ini sempat dipakai juga sih. Oh, udah sempat dipakai? Iya, coba dulu kita pas datang. Yang semalam telepon terus nanya buat tubruk ya? Benar. Saya juga akan bantuin meskipun ya kalau memang udah malam, kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain saya pasti akan jawab sih. Kelihatan ya bekas dipakai ya. Saya bersihin dulu bentar ya. Nah, ini Mas Fahri juga nggak boleh nih ninggalin grinder dalam keadaan kotor nih. Imut sih grindernya, tapi lumayan bagus ya kalau kemarin dari cerita semalam ya. Ini halus banget nih. Beneran tubruk ini mah. Bener. Turkis malah nih. Nyarinya tubruk mah. Ini sambil saya jelasin dikit, mumpung lagi ngadep ke sini. Ini ada fuse-nya. Kalau dia ngehang atau ada short hubungan pendek, dia biasanya si keringnya putus atau copot dayanya. Ini di sini akan keluar, kedorong keluar dan kenceng. Tinggal ditekan aja. Kalau si keringnya masih normal, nggak putus, dia akan bisa dengan sendirinya. Itu biasanya kalau koslet. Listrik turun dari PLN, tahu-tahu koslet, ininya akan naik nih. Tinggal dipencet aja, cetek,
udah normal lagi. Tapi kalau si keringnya putus, nah ini dibuka, diputar pakai kunci. Ini biasanya kunci 10 atau kunci 12, dicabut. Nah ada si keringnya kayak si kering standar biasa, tinggal copot pasang lagi, biasanya dapat sih. Nah untuk grinder ini ngatur tingkat kehalusan sama kekasarannya sama, gak jauh beda. Dipencet, diputer. Karena ini bubuknya kosong, jadi boleh diputar dengan bebas kalau kosong. Tapi seperti grinder lainnya, kalau grinder ini udah kita nyalain nih. Nah, ada bijinya. Saya akan sarankan kalau kita mau halusin sambil dinyalain. Oh, ini halus banget mas dari suaranya. Kita lihat nih, coarse, fine, berarti coarse ke sana, fine ke sana. Jadi kalau saya mau halusin, biasanya ini saya nyalain, saya halusin. Tapi udah bentok nih, suaranya sampai bener-bener ini banget. Kita akan kasarin aja. Nah indikatornya kan ini 0 nih mas nih. Kita cobain di 1, dekat 2 nih. Kayaknya ada 1, kalau ada 2 titik ini kan nggak mungkin 1,5 ya. Berarti 1,2 setengah, atau ya 2 dibagi 4 nih. 1,4 atau berapa gitu. Ini 1,8 atau 1,7 baru 2. Jadi titiknya lucu. Ceteknya cuma 2. Coba kita cek. Nah, kan nggak seberisik tadi tuh. Nah, biar tahu dia udah proper atau belum, kita coba masukin biji kopi. Nah, kita punya biji kopinya kan dari JPW nih. Kita pakai house blend, special blendnya JPW. Karena ini ada tutupannya juga, kita pindahin aja nih. Ini special blend, tengahnya aja, nggak usah penuh-penuh. Buat ngecek nanti sekaligus timernya dia, karena dia udah ada timer juga ya. Nah, kita coba grind si special blend. Kita ambil gelas. Ini kita jalanin double aja atau ini yang free ya? Yang free. Kita buka dikit. Kemarin pakai bubuk apa ini? Toraja ya? Toraja. Halus banget loh. Torajanya Mas Fahri. Yang ini tadi. Nah, beda kan warnanya? Masih kehalusan nih jauh. Banyakan gerentelnya. Nah, kalau kita mau kasarin, sebetulnya fine aja, nggak apa-apa. Kita geser dalam keadaan nyala. Cuma, better begini. Kita geser ya ke course. Tadi di 2, kita kasih ke 2,1. 2,1. Sampai kita dapat ininya jatuh. Ada bekas kuas Mas Fahri itu. Ini masih kehalusan yang tadi nih. Nah, beda, udah mulai beda tuh. Cukup sih bro. Nah, yang tadi benar-benar gerental semua, yang sekarang udah misah-misah nih. Nah, teknisnya Mas Fahri, pada saat Mas Fahri melakukan kalibrasi, cek sih cara jatuhnya si bubuk. Kalau jatuhnya banyakan yang gerental tuh nyatu kayak gini ya. Nyatu. Banyakan yang nyatu daripada yang pisah, itu kehalusan. Begitu juga sebaliknya, banyakan yang pisah daripada yang nyatu, itu kekasaran. Yang bagus gimana? Nah, kayak yang sebelah sini. Misah ya? Dia ada misah, ada nyatu. Balance. Ya, setengah misah, setengah nyatu. Biar lebih pasti lagi sih kita cobain di porta enaknya. Sama kita ambil timbangan. Ini pakai portanya JPW ya. Kita nggak ngitungin timernya dulu, kita pakai yang manualnya dulu aja. Kita taruh di 0. Nah, kita cobain free-nya. Sambil diliatin mas, jatuhnya. Dan ini kira-kiranya pakainya 18. Cuma emang agak lama tuh kelihatan. Kayaknya masih kehalusan dikit sih, kayaknya. Coba kita timbang dulu, tapi kita perlu coba. 16 kurang 2 gram. Nah, ini sedikit knowledge ya dari saya. Kalau basket, sebetulnya basket single, basket double itu akan ketahuan isinya berapa dari banyaknya bubuk kopi yang memenuhi, sama ketika dipenuhin seperti ini, ujung tingkat tertinggi. Jadi kalau kita ratain begini,
Nggak usah sampai rata-rata banget, ujung tingkat tertinggi kurang lebih setengah sentian lah ke atas. Gitu, setengah sentian ke atas, tapi semuanya hampir terpenuhi. Karena ini menurut saya kalau menurut saya ini masih sedikit kehalusan, tapi perlu dicoba. Karena sedikit kehalusan, jadi volumenya dia kurang tinggi, jadi masih kelihatan banyak yang kosong. Tapi kita tetap perlu coba. 18 gram nih, ya langsung aja dapatnya espressonya gimana. Kayaknya pas dah kok. Pas ya? Coba ya. Kehalusan Pak. Mana? Iya ya. Kehalusan dikit. Ini nggak saya tekan, saya taruh aja nih. Saya putar. Nggak saya tekan sama sekali. Tuh, halus banget kan? Oh iya. Ya, kehalusan ini kayaknya, tapi perlu dicoba. Oke, kita preparing mesinnya. Flash dulu 1 detik. Kita ambil shooter glass. Kita coba untuk brewing dulu ya. Ini brewing pertama kali. Ini masih baru banget, ini keras loh. Jadi kalau emang keras begini belum sampai arah jam 6, masih setengah 7 nggak apa-apa karena mesinnya baru. Jadi jangan dipaksa sampai ke sini, berarti ya? gasketnya masih bagus gitu. Jadi jangan benar-benar dipaksain. Nah, kita coba, kita tara dulu. Saya pengen dapatnya 36, expect-nya di antara 20 sampai 30 detik. Mulai. Nah, ini sedikit tips kalau pakai Milesto, karena kita pakai pompanya kita paksa dari galon langsung. Jadi kalau di atas 10 dia belum keluar nih, selesain aja. Itu 11 tuh belum keluar, selesain. Berarti, nah, ketika kita paksakan dia terlalu halus, pompanya akan kasihan. Bisa kita lihat nih, nggak tembus sama sekali. Grindernya lumayan bagus loh. Ini hasilnya pasti tuh, nggak tembus sama sekali. Tembus air ya? Ya bisa jadi sih, mungkin masih ada sisa-sisa kopi sebelumnya. Mungkin juga ya memang masih kehalusan, masih jauh kehalusan. Nah nanti Mas Fahri kalau dagang nih gini aja, nggak usah dicuci tiap saat bikin. Lalu di prepare lap yang memang khusus buat si Porta. Ini karena masih kehalusan, mungkin saya butuh cup yang agak gedean ya. Sebentar, saya ambil cup gedean. Saya akan bener-bener bikin dia jadi nggak halus. Mas bisa minta tolong dipegangin, pegangin aja. Ini diingetin di 2 koma ya. Saya akan bawain ke 3. Jadi harus disambil dinyalain, terus diputar. Dari 3 ya. Sambil dilihat nih jatuhnya. Yang bawah gerental banget kan? Iya. Yang atas enggak? Kayaknya sih udah better. Jauh yang bawah sama yang atas. Nah, kita coba di sini. Dan kita memang nggak bisa memungkiri harus dibuang dulu. Betul. Sisa sebelumnya yang masih kehalusan biar dapat kalibrasi yang optimal. Kita taruh dulu. Kita pakai 18 juga. Ngecek ininya nanti kita mau kalibrasi dulu grind size-nya. Dan kalau pakai grinder yang memang kecil kayak gini harus agak sabar Mas Fahri ya. Agak lama ya? Ya agak lama. Kalau pakai itu mungkin cuman sekitar 18, 19 oke lah. Kurangin 1 deh, biar pas 18, biar nanti Mas Fahrinya enak. Jadi bukan agak lama karena kenapa-kenapa, karena burnya memang kecil. 18 ya. Sama kita coba buat tamping tanpa ditekan terlalu kencang. Mesin dulu. Masih halus sih, tapi nggak sehalus tadi. Kita tamping dengan cara ditaruh aja ya, biar nggak terlalu padat. Coba ya. Flash dulu. Bekas yang tadi itu nempel. Nah, kita coba lagi untuk percobaan kedua. Idealnya detik 6 ya dia keluar. Idealnya 4-8, better banget di 6. Jadi bareng sama Milesto tuh ngitung. Jadi 1-5 dia kayak free infuse dulu. Sedikit over kalau dari sini. Oke. Belum. Masih belum. Masih lebih halus sedikit. Tuh baru netes tuh.
Baru netes di detik 12. Ya, di detik 12 pas saya matiin. Dan ini wajib dilakukan ya. Jadi kalau sobat JPW mau mesinnya awet, kalau memang pakai Milesto dan pakai galon, kalau di atas 10 nggak netes, ya harus dimatiin. Itu supaya pompanya nggak capek kerjanya dan supaya awet. Nah, ini bisa dilihat tuh. Burn ya. Burn. Kayak oily gitu, kayak berminyak di detik 12 baru netes. Kalau dipaksain rasanya gosong. Netes aja kelihatan kok tuh gosong. Tapi ini udah tembus. Kalau tadi kan kayak cuman ada goresan-goresan air doang. Nah, kita coba dulu ya. Kita getok. Masih kehalusan sih. Kalau mau dicuci juga nggak apa-apa karena lengket, udah lumayan lengket karena dari tadi kehalusan. Nah, kelihatan kan lengket banget. Yang keluar tuh hitam-hitam. Sambil kita cuci bekasi shooter tadi. Tuang aja. Warnanya sampai gosong gitu. Kelihatan ya gosong. Oh iya, kita nggak bisa pakai dia dua-duanya bareng ya. Buat brew sama kalau brew sama steam bisa. Brew sama hot water, ini kan hot water nih ke sebelah sini. Nah, nyala. Kalau kita giniin dua-duanya, hot waternya nggak hidup. Karena dia satu aliran. Bukan berarti nggak bisa multitask. Jadi brew sama steam bisa, tapi hot water sama brew nggak bisa. Karena ngambilnya dari boiler yang sama. Saya akan kasarin lagi mungkin karena ini di 3, mungkin di 3 lebih 2 titik nih. 1, 2, 3. Cukup. Dibuang dikit deh, biar kelihatan pasti turunnya. Udah enak deh. Udah oke lah ya. Biasanya kalau kita mau kalibrasi ya paling nggak minimal 2-3 kali buang sih. Bukan buang kopinya, itu kopi tetap bisa dipakai buat tubruk atau macam-macam. Percobaannya, jadi 2-3 kali percobaan. Kalau ini ketiga kali nggak bisa juga, nah udah beda ya. Ini pas nih harusnya nih. Lumayan grindernya. 17 kurang 1 aja, tambahin 1 lagi dikit. Kalau mau nambahin gitu ya mas, pencet lagi. Sama dia keren, udah ada temperaturnya pak. Lumayan loh. Ntar kita jual deh ya. 18. Kita jualan grinder. Iya, keren. 18. Ini udah ini relevansi dari yang tadi saya omongin di awal dan hampir seluruhnya keisi penuh. Nah, ini volumenya udah sesuai sama si Porta. Berarti grind size-nya juga harusnya udah sesuai. Kalau tadi masih agak terlalu kurang kan. Ini kuasnya Mas Fahri. Oke, ini kita iya kelihatan si 18-nya agak naik nih. Kalau yang tadi nggak ini kita rapetin aja dikit. Rapetin, twist. Cukup sih. Yang diketok ini ya, bukan portanya diketok. Yang diketok portanya ke tamping mat. Kita free flashing 1 detik. Kita coba. Saya ambil tisu dulu, ini basah. Saya punya tisu di sini. Udah disiapin buat ngelap-ngelap shooter. Dia habis dibilas doang di situ. Biar nggak nambahin volume. Oke. Kita coba ditara dulu 1, 2, 3. Kita perhatiin dari sini juga nih Mas Fahri. Kalau di sininya nggak sampai merah banget, nah 6 persis. Perfect banget, gila. Akhirnya 3 kali coba. Kalau tadi 3 kali. Ini juga indikatornya pas nih. Ya, di 9 bar itu. Perfect espresso. Jadi ini indikatornya di sini oke. Betul. Nah kita cek nanti di 36. 40 tuh lebih dikit. 20 detik. Kurang kenceng, ditekan aja dikit. Tapi untuk hasil grind size udah oke sih. Tinggal kekuatan tamping aja, Ya. tekan lagi dikit ya. Ini hasil espressonya Milesto Eliane. Stop loss. Shooter ketiga tapi yang berhasil. Nah ini Mas Fahri harus cobain nih. Nah untuk cobain espresso harus diaduk ya. Ini saya aduk tapi saya langsung tuang. Nah cobain Mas, ending dicicip.
Oke. Kayak apa rasanya? Cerita. Jadi espresso yang proper, ekspektasinya adalah bodinya tuh creamy gitu, tasty pas diminum kayak minum fresh milk, terus bitter sama acidnya balance. Yep. Terus yang ketiga, dia aftertaste-nya clean, nggak ganggu di leher. Ada asam, ada pahit. Dia tengah-tengah antara asam dan pahit. Creamy, taste-nya tuh kayak tebel gitu. Tapi abis diminum udah hilang. Yep. Itu kayak apa? Ya, creamy, asam, Pahit. pahitnya juga dapat. Pahitnya dapat. Bilang. Kepahitan atau keasaman nggak? Pahit sih ya, Lebih dominan pahit. Iya, Ya, betul. 70 robusta, 30 arabica sih special Oke. blend. Tapi abis diminum getir nggak di leher? Enggak. Nggak. Yang bener nih. Bener. On cam nih. Bener emang Iya. emang nggak getir ya. Enggak getir. Oke, berarti ini kalibrasinya grind size-nya udah dapat. Iya. Tinggal kita setting timer. Timer. Sambil ya kita nanti beresin ini, sambil kita bikin shooter-shooter berikutnya. Nah, kita lihat ya kurang kencang dikit sih, jadi dia kayak apa ya, kayak ngangkat lagi gitu loh bubuknya. Kita cek hooknya. Hooknya juga udah mulai ngebentuk. Nah, cuma masih basah ya. Jadi untuk rasa udah masuk, tinggal kurang tekan sedikit lebih kencang aja. Expect-nya first drop-nya di 6, tadi 6 sampai 8 lah ya. Kelarnya di 25. Sampai di sini tanyain dulu nggak? Untuk ngatur grind size. Jadi kayak udah cukup juga sih. Nah, grind size yang optimal tuh kayak gini. Setengah halus, setengah kasar, setengah yang gerentel, setengah yang pisah. Nah, kita mau ngatur timernya, ngeset timernya karena saya mau trennya di double, jadi yang ini nih. Ya, ini yang di double, ini di nolin, kita tadangin ke sini aja. Jadi kita set begini ya. Yang ini ya. Yep. Nah, ini Mas Fahri semalam ngesetnya 21,2. 21,2. Dapatnya berapa gram? Ya 13 ya. Coba dulu ya. 13. Coba dulu. Sebenarnya sih karena memang ini nggak ada ininya, kita langsung ke sini aja. Kita tambahin dulu. Tadi sih kalau saya coba di 21-an tuh masih kurang. Kita lock, set lagi, cobain. Ini udah di nolin ya. Udah di nolin ya. Nah, kita set di double. Biarin sampai berhenti sendiri. Expect-nya 18 ya. 21,2. 26 kebanyakan, Mas. Tapi ngitungnya nggak yang berarti dia langsung di 26 dibagi 21,2, nggak, tetap harus dicoba. Kalau feeling sih biasanya dikurangin aja, jadi di set kedip-kedip dikurangin jadi 14 kali ya, 14,6. Terus ngesetnya di set yang kedua. Nah, ini balik lagi, gimana ya ngeset ini? 14 coba 14,6 set gitu. Yep. Oke, kita coba, kita nolin, langsung pakai porta aja nih kayaknya sih. Karena tadi dapetnya udah langsung banyak. Pencet nomor 2. Cakep loh. Bagus ini grinder nih. Cakep. Harganya juga cakep, Pak. Bagus, Pak. Agak kebanyakan dikit sih kalau dilihat dari sini. Coba kita ratain. Lama-lama grinder Itali ke bantai semua nih sama Cina nih. Iya, benar. 17, kurang dikit malah. Cuma kurang 1 gram, berarti kalau 1 gram ya di 15-in kali ya. Ini kita tambahin begini aja sekali dikit. Pencet lagi. Ntar kita set di yang kedua di 15. Udah 18 ya. Nah, kita coba ini brew sambil steamnya nih Mas Fahri nih. Kan kemarin udah sempet training ya. Coba ya. Coba-cobain ya. Nah, kita akan
cobain lagi Mas Fahri langsung buat kopinya. Ya. Cobain, grindernya udah di set. Ini tinggal tambahin biar nggak lupa tadi. Ini di kesiniin dulu, kesiniin, tambahin jadi 15. Set lagi. Oke. Nah, ini kita geser dulu biar steamnya punya tempat. Itu ditemping. Ini rapat banget grindernya, harusnya saya minggirin dulu satu kayaknya. Ya, oke. Ya, ditaruh aja, puter. Temping agak kencengan dikit. Iya. Posisinya kayak yang kemarin. Nah. Cakep, puter, dah. Ketok sekali, look ke sini nih. Ah, pinter. Keren. Duk, ratain lagi pakai ini, taruh. Untuk pemula ya, baru bikin ya. Ya, namanya juga belajar. Saya biar tebel ya. Saya jadiin double restart aja satu. Flash dulu Mas, jangan lupa. Ya, flash dulu. Plus. Ya, wajib. Karena kita mau tahu brewing flow-nya dulu, kita nggak langsung sambil steam ya. Oke. Itu udah hatam tuh naruhnya. Kemarin masih begitu-begitu. Masih begitu-begitu. Ya, dinolin dulu Mas. Yap. Nolin dulu. Iya. Nih. Oke. Brew, mulai. Kita cek flow-nya. Di 6, ngeri. Kita pakai double restart aja. Jadi sampai beratnya kira-kira 25-an Mas, matiin. Oke. Cukup. Nah, cuma 15 detik karena double restart. Kalau kita double espressoin beratnya 36 kepenuhan. Buat latte-nya nanti berat. Ambil ya. Ya. Biarin dulu aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Di situ Mas Fahri mau pilih jak yang mana? Yang kemarin enak tuh ya? Yang ini, yang hitam nih. Diisi susunya. Ingat batas ngisi susunya semana Garis. kemarin? Semana? Dari sini ya. Ya, betul. Di garis lekukan dia, bibirnya dia. Ini kali kedua megang mesin nih. Kedua, makanya kalau ada kaku, sorry deh. Aman. Ingat ini siapin buat Oke. flashnya. Flash dulu Mas. Oke. Keluar air dulu 2-3 detik sampai keluar uap stabil boleh dipakai. Taruhnya kayak kemarin. Ya. Taruh di sini ditarik, taruh tengah. Miringin mau ke sini ke sana. Sini biar kelihatan. Ini, iya. Ya, nanti saya bilang turunin jaknya, saya bilang naikin jaknya gitu ya. Oke, baik. Oke. Hold di sini, tahan. Buka. Buka yang gede. Buka yang gede, kurang gede. Stoknya. Ya. Turun dikit jaknya. Sip, hold. Keren. Gampang kan? Udah naik, udah cukup, masuk. Oke. Belum tunggu panas. Sampai panasnya dapet, pegang. 3 detik nggak tahan. 1, belum. 1, 2, matiin. 3 detik nggak tahan. Ini jangan digerak-gerakin. Suara hilang, baru lepas. Sip. Nah, Closing dulu. ditaruh itunya. Sorry. Gak apa-apa, ini taruh aja. Ini taruh. Jadi pada saat kita mau flash, kita akan preparein si lap basah. Jadi dia nggak susu yang ke bawah gitu. Ntar kita lap lagi pakai lap yang lebih basah. Ini hasilnya udah keren loh. Silky ya. Iya, dua kali nyetip. Aha. Ini harusnya Bisa ya? gampang sih buat steam. 2 kali nyetip. Nah, ini baru dikeluarin boleh. Jadi minggirin dulu. Karena ini tadi udah sempet diem, jadi kita perlu putar dua-duanya nih Mas kayak gini. Nah, Mas Fahri pegang si jaknya, si ininya pakai tangan kiri. Oke, ini up jak, ini pakai tangan kanan. Enak udah, ngadep Oke. saya dikit. Miring banget. Ini lurusin ya. Yep. Oke. Tips. Sekali lagi terakhir. Hold tinggi. Ya, beginilah jadinya.
Gila. Silky banget. Itu steaman kedua loh kemarin Baru sekali. 2 kali megang mesin ya, Bang? Iya betul. Gila loh. Tuh. Enak banget pakai Miles tuh, sumpah. Nah, Kayak itu kita dicobain. video sebelumnya. Oke. Nah, ini dicobain. Itu double restart rasanya gimana? Nah, Mas Fahri komen sendiri. Nanti kita akan lanjut training dengan Mas Fahri megang mesinnya sendiri. Saya cuma ngeliatin, saya nggak pegangin. Cobain dulu deh. Kayak apa rasanya? Coba dulu ya. Iya dong. Kan bikinan sendiri. Kepanasan nggak? Enggak. Kalau yang kemarin kepanasan. Iya, betul. Nah. Enakan Ini mana sama yang dapet kemarin pas pertama ini datang? sih. Nah. Aduh, Kenapa? bener ini. Karena berasa dari creamy-nya, dari rasa pahit sama ini balance juga sih. Sama karena mesin sendiri. Iya, berasa ya. Jadi Kemarin kalau mesin sendiri- display. Bener. Kemarin Berasa. mesinnya Mas Billy. Cukup. Cukup. Nah, sebetulnya Milesto tuh emang apa ya kalau dibilang buat bener-bener start buat bisnis, buat usaha enak banget karena memang kita sendiri di JPW sendiri kita udah pakai mesin ini buat ya mungkin ribuan cup lebih kali ya karena sekali event tuh kita masih ada recordnya. Rekor terbanyak dia 1650 cup. Oh. Itu 11 hari. Itu di ICE BSD yang sewa tuh Idemitsu ya, Oil sama Telkomsel juga 11 hari di G-Expo. Kalau yang receh-recehnya banyak, yang kayak cuma 150, 200 itu event mulai dari nikahan ya kan. Mulai dari kayak apa gathering gitu, gathering acara ulang tahun itu udah sering banget. Pokoknya kalau dibawa ke event dia Udah enak. enak ya. Dan semua orang bisa kan? Bisa. Nggak susah. Enggak. Ya kalau mesin ini sebenarnya yang jadi poinnya kalau Mas Fahri baru start. Nah ini balik lagi ke sini nih ya. Sistemnya ini powernya enak buat handling. Nah, kayak kemarin saya jelasin ya, mau salah di detik sampai ke 10 ya, terus kita benerin lagi masih aman. Tapi kalau kemarin nyobain pakai Dueto, 2 detik salah, stretchingnya udah nggak dapet, foamy gitu kan. Oh benar. Gitu. Kalau ini tadi seret-seret naik, turun dikit, udah naik lagi gitu doang kan. Gitu. Dan posisinya memang kalau dibilang low, ya nggak slow itulah, oke juga tadi puterannya kan. Oke. Gitu. Terus yang terakhir buat cleaning. Nah, sebelum kita lanjut nanti untuk training lagi, saya akan info cara cleaningnya. Nah, cleaningnya ini jangan lupa dilepas, ini juga jangan lupa dan belakangnya dibersihin. Nah, ini kita cek pakai nih lapnya tadi, lap porta, itu lap steamer. Nah, ini kita lepas ketok biasa. Si hancur lama di situ tadi. Kalau mau cleaning, mau tutup nih, ya ini dibersihin di sini boleh. Nah, bentaran aja. Oke. Dilap boleh. Nanti akan dicopot dan kita akan pakai blind basket. Ini boleh dibawa ke belakang nih. Bagian bawahnya yang paling penting, Mas. Apanya namanya kemarin, Mas, inget nggak? Apa ini bawah ini? Nongkrong dikit nih yang di sini. Nongkrong dikit. Shower screen namanya. Shower screen. Nah, si shower screen ini wajib kita buka setiap tutup. Nah, bukanya begini aja. Kalau keras pakai kunci 14. Mungkin kalau udah lama, udah ratusan nih kedainya, Mas, nggak pernah dibuka. Ngakak Dia banget. keras nih pakai kunci 14. Hati-hati agak panas. Nah, shower screennya begini. Dan ini masih kinclong, iya baru sekali ngebrew. Kita basahin dikit nih lapnya, nggak usah banyak-banyak. Dilap bagian bawahnya, jadi dari bawah kelihatan nih warnanya kuningan gitu. Terus ditekuk, dilap si gasketnya. Udah yang di mesin itu doang. Terus yang ini kayak kemarin, saya lebih suka saya steam begini supaya semua bubuk-bubuk atau bekas espresso yang nyangkut mental. Nah, keren kan? Hati-hati panas ya. Nah, ini dilap aja. Sampai ini semua lubangnya tembus ya. Terus yang terakhir shower screen-nya. Kayak tadi. Hati-hati, powernya lumayan.
Nanti kalau udah ratusan cup, Mas, nggak akan sesimpel ini. Poinnya itu, ini udah clean begini, dan jangan lupa pasangnya. Ntar terbalik. Bagian lubang yang lebih besar itu ada di atas, jadi begini. Emang lubang yang di bawah gimana? Kecil. Itu. Tadi udah dilap, ini udah disemprot juga, udah dilap. Pasang aja. Biasa. Sampai gimana? Sampai kenceng, nggak usah dikencengin pakai kunci pas, dan dicek flow-nya. Nah, souringnya enak gitu. Cukup. Lalu ini. Kalau steam nozzle ini biasanya, apalagi kalau nanti Mas mempekerjakan barista ya, mereka ngelap begini aja. Disclaimer nih, nggak semua barista selebor itu. Seselebor itu juga. Ada juga dia sampai begini-begini. Tapi daripada menghindari nanti mampet ya, kalau saya sih mendingan saya buka. Dan saya minta untuk divideoin sama baristanya. Biar apa? Biar ini kelihatan bagian bawahnya sampai bersih. Ini kan masih kayak ada kerak-keraknya nih. Ya dibersihin aja. Orang nggak susah kok, cuma dilap doang. Kalau udah keras, udah lama nggak dibersihin, bakalan keras gitu ya. Lama berkerak, ya direndam pakai chemicalnya boleh lah. Banyak merek chemical buat ngebersihin stainless kayak gini. Udah tuh. Masih ada dikit, tinggal dilap aja. Nah, kinclong lagi, ininya juga. Jadi jangan cuma begini-begini doang. Bener-bener dilap, dilihat, pasang lagi. Penting banget ya pasti itu. Penting banget. Apalagi kalau Mas Fahri nih pakai sendiri. Ngelapnya cuma begini doang. Padahal yang keluar uapnya itu di bawah. Jadi bukan begini aja, mesti ditekuk begini. Jadi gini, gitu ya. Terus terakhir di flash ke sini. Kalau untuk steamer, udah stabil lagi, cukup. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Mas Fahri buang nih. Sama jangan panik kalau lihat di sini ada netes-netes. Ini apa ya Mas, netes-netes? Iya betul. Ini memang buat three-way valve buat back valve-nya dia, back flush-nya dia. Kalau power kelebihan dia buang sini. Dari brew ataupun dari steam. Nah ini kenapa saya bersihin dulu dari yang tadi bekas-bekas brew, supaya Mas Fahri bisa lihat nih. Nanti kita cuci di belakang ya. Nah Mas Fahri bisa lihat. Ini nanti akan ngeluarin air nih pada saat kita back flush. Nah Mas Fahri perlu beli ini nih. Ini blind basket. Si portanya diganti. Sambil portanya dicuci juga bisa. Nah, ini nggak perlu dikasih chemical apa-apa. Kalau tiap hari dibersihin kayak gini. Ini cukup dipasang aja kayak back flush biasa. Nggak usah terlalu kencang. Dan 3 hal yang dilihat pada saat Mas pulling shoot, di gasketnya bocor atau enggak, presurnya stabil atau enggak, sama air yang kebuang di sini nih, yang keluar dari back flush, pipanya bersih. Mulai 10 detik sebanyak 3 kali. Oke, nggak bocor, airnya juga bersih, presurnya aman. 1 kali 10. Kita cek juga dari sini. Bening ya Mas ya? Iya, baru sekali Mas dipakai bro. Nanti kalau udah sering dipakai, Mas Fahri ngerasain nih, oh kalau diginin ngaruh banget ya buat hasil next, buat bikin kopinya jadi lebih enak kayak baru lagi gitu. Dan mesin kalau diperlakukan kayak gini, insya Allah nggak akan rusak. Gitu, nggak bocor, bersih, stabil, selesai. Lewat 1 nggak apa-apa. Kinclong 3 kali aja. Yang terakhir. Dan kalau dia gasketnya baru kayak gini, pasti ya sebelum jam 6 udah kencang sih kalau gasketnya emang ngeplak banget gitu ya. Jadi nggak perlu sampai ke sini. Cukup. Nah, udah keren. Kinclong banget airnya. Nggak ada bubuk-bubuk kopi satupun. Ini udah. Yang terakhir ini. Sebelum matiin, pastiin flush si steamer. Kalau saya ngitung sih 5-10 detik. Dalam hati aja nggak usah dihitung. Kalau udah 5-10 detik, dia stabil, matiin. Nanti ada pertanyaan, ini emang basah gitu ya? Iya, karena di awal setiap kali Milesto mau steam kan keluar air dulu. Iya. Nah, 2-3 detik keluar air ya pasti silapnya jadi demek, jadi basah. Tapi ya lihat sendiri hasilnya.
Gitu. Itu memang karena dia masih pakai thermoblock buat steamer. Lihat sendiri hasilnya. Beruan kedua ini masih dipegangin sih, tapi tetap ya menurut saya yang udah ngabisin 2 lusin susu buat training dan hasilnya gagal, ini keren. Gitu sih Mas. Udah sampai di sini ada yang tanyain nggak? Ya mungkin nanti kita pelajaran lagi kali. Pasti, ini kita akan lanjut lagi sih sebenarnya training buat tadi ini ngukur dia buat dapat berapa gramnya, sama Mas Faris sendirian, nggak dipegangin. Saya liatin aja. Oke. Gitu. Jelas ya? Ya. Oke, ada mungkin kesan-kesannya Mas Fahri gitu? Jadi kalau emang beli bisa ke JPW aja. Ketika emang gue lagi searching dapat mesin yang bagus tuh di sini, lihat JPW, wah menarik nih, coba gue samperin. Akhirnya samperin, beli mesin Milesto ini dengan harga yang cukup budget kita lah untuk masuk lah ya ke budget ya. Kedai kopi. Oke, pokoknya komplit semua di sini, ada mesin-mesin segala macem dan blend biji-bijian semua bisa dibeli lah di JPW. Ini misalkan ada kendala atau apa nih, gimana nih? Kalau ada kendala, simpelnya gini, saya akan train Mas Fahri sampai bisa problem solving sendiri. Jadi fixed kalau hal-hal yang simple nih, misalkan, Mas, ini steamernya kok turun naik, berarti mungkin kotor, gitu kan? Atau mungkin salah satu termostatnya berkendala karena listriknya nggak stabil, makanya saya saranin pakai itu tuh, kayak kemarin, gitu. Atau pakai stabilizer supaya bisa ngecek bener nggak listriknya stabil, ada masalah nggak di listrik. Kalau itu memang berkendala juga, Mas Fahri udah nyerah nih. Mas nggak bisa sama sekali, saya udah nyerah, misalkan kayak gitu ya, bawa aja mesinnya ke JPW, kita preparein mesin pengganti dan itu gratis. Nanti Mas Fahri bisa bawa mesin Mas Fahri di sini, kita servis, kita cek apa masalahnya. Kalau memang masalahnya hanya nge-short, cuman kencengin dikit gitu ya, nggak ada masalah sama kerusakan yang ganti spare part, itu masih free. Udah tinggal bawa mesin kita, mesinnya Mas Fahri bener, tinggal tukar lagi. Jadi nggak ketika mesin ada kendala lagi servis, jadi kita punya usaha nggak berhenti nih. Nah betul. Jadi ya kalaupun memang kasarnya misalkan udah itu garansi setahun ya, garansi udah lewat setahun, kita insya Allah kan masih tetap kayak gitu. Gitu. Yang penting perawatannya mau pemakaiannya bener. Tapi kalau perawatan dan pemakaiannya salah, kita kan nggak bisa ngeklaim ya, ibaratnya gini, Mas Fahri makainya bukan Mas Fahri sendiri, rame-rame, dan mesinnya ya awalnya begini nih. Terus tiba-tiba udah kotor di mana-mana, flek nggak hilang di mana-mana, bekas espresso di mana-mana, gasketnya udah retak-retak, terus shower screen-nya hitam semua. Saya mau ngomong apa? Betul. Nah, paling kita cleaning. Ya, mungkin segitu dulu ya untuk di sini video kita apa ya namanya ya? Ini basic training ya sebenarnya untuk setiap customer JPW yang melakukan pembelian mesin espresso di JPW ya. Kita kasih basic training seperti ini, dan kita juga antar free untuk wilayah Jabodetabek ya Mas Fahri ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ya udah, mungkin kita aja. Cukup ya? Iya. Oke, thank you ya untuk Sobat JPW yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa membantu Sobat JPW untuk menentukan ya kedepannya kalau mau buka cafe, beli mesinnya di mana gitu ya. Terima kasih udah nonton JPW channel terus. Sukses terus untuk Sobat JPW, dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.